Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam An-Nur, Bapak Kiai Abu Khair, Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Bulan Ramadan ini disebut bulan agung. Ada yang menyebutnya bulan mulia, bulan penuh berkah, bulan ampunan, dan sebutan-sebutan mulia lainnya. Maka wajib bagi kita untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana cara kita menghormati bulan Ramadan ini? Tidak lain, kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan. Ya, dengarkan sebentar ya, pidatonya yang lama ya Bang, apa sebentar saja? Lama apa sebentar saja? Yang pendek apa yang panjang? Ya percuma kalau yang panjang juga nggak masuk semua, mendingan yang pendek masuk semua. Saya ulangi ya, mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan penghormatan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan berbagai macam kebaikan dan usaha untuk meninggalkan segala kejelekan, termasuk kalaupun kalau mungkin Anda tidak berpuasa. Ada yang nggak puasa? Kalau mungkin ya. Kalau mungkin ada yang tidak berpuasa, jangan sampai menampakkan diri, apalagi di jalanan sambil makan, sambil rokok, ngumpet aja ngumpet. Ya, dengan perasaan bersalah, kenapa saya tidak berpuasa, makan minum sambil ngumpet di kolong. Ya, jangan sampai orang lain tahu bahwa kita tidak berpuasa. Sanggup? Apalagi sampai merokok di jalan, makan-makan di jalan. Itu namanya nekat. Namanya apa? Nekat. Pelecehan terhadap MTS An-Nur, pelecehan terhadap ajaran Bapak Ibu Guru di MTS An-Nur. Kenapa tidak menghargai, menghormati bulan Ramadan? Apa memang tidak ada ajaran oleh Bapak Ibu gurunya? Kenapa begitu nekat untuk merokok di jalan atau makan-makan sambil jalan?
Please. Anak-anakku yang saya cintai, ada sebuah cerita ya, ngambil ya kena, orang ya kena. Tapi cerita bukan ngarang sendiri dari kita pada kitabnya. Dulu ada seorang majusi apa? Orang kafir yang menyembah api. Dulu sekali, zaman kuno, zaman sebelum aku bermana. Mamaku ya gimana? Ada seorang majusi pada bulan Ramadan, beliau punya anak. Orang majusi itu punya anak laki-laki udah gede kayak gini. Ketahuan makan sambil jalan. Makan. Saat orang Islam lagi pada berpuasa, ia karena seorang majusi tidak berpuasa. Tapi beliau sangat menghargai dan menghormati bulan Ramadan. Anaknya yang lagi makan itu ditarik terus dipukulin sampai kelenger. Kenapa kelenger? Bapak belur. Kalau kamu makan di jalan diapain oleh orang tua? Tapi dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, kalau Pak Guru tahu Iban itu ya Wawan makan di jalan kepret pada pelecehan terhadap Bapak Ibu Guru di MTS ya. Akhirnya tindakan itu adalah sangat mulia, dinilai mulia sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati bulan Ramadan itu sangat mulia. Pada saat menjelang kematian, seorang majusi itu lagi sakarat, mau mati. Tiba-tiba ada malaikat, ada panggilan datang dari arah yang tidak diketahui. Panggilannya begini, ya malaikati, hai malaikat Israil, ya malaikatku, la tatrukhu majusian. Jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan orang itu sebagai majusi. Jangan biarkan, jangan kau tinggalkan, jangan biarkan orang ini mati sebagai majusi, sebagai orang kafir. Tapi beri kesempatan dia untuk masuk Islam. Akhirnya pada saat hendak menjelang kematian, ia bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berkat menghormati bulan Ramadan, ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya dimimpikan oleh seorang alim ya, dalam tidurnya mimpi bertemu orang itu di mana lagi nongkrong di surga. Masya Allah. Akhirnya ditanya, wahai majusi, Anda kan majusi, Anda orang kafir, kenapa nongkrongnya di sini di surga? Enak saja, saya bukan majusi lagi, saya sudah masuk Islam, saya sudah bersahadat, dan saya diberi kesempatan, diberi kenikmatan masuk surga gara-gara menghormati bulan Ramadan. Cuma menghormati Ramadan saja masuk surga, apalagi kita yang menghormati bulan Ramadan, siang berpuasa, malamnya traweh, pagi hari ada sholat duha, ada mendengarkan pengajian. Insya Allah kita semua ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Intinya tadi
jangan apa? Jangan melahirkan jangan memperlihatkan bahwa kita tidak berpuasa. Ya, kalau kita tidak berpuasa, hendaknya disertai dengan rasa bersalah. Ini ya, jangan nekat, jangan terlalu nekat, jangan terlalu berani terhadap aturan agama. Ya, benar ya, ingat-ingat ya. Sebab kalau umpamanya, kalau seorang berani maksiat dengan terang-terangan, itu nilainya atau siksanya lebih besar daripada maksiat dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dapat ada banyak kemungkinan akan mendapatkan ampunan. Contoh, ada cerita lagi, masih mau? Ada seorang pemuda bawa minuman keras. Ya, bawa apa? Bawa minuman keras. Ketahuan sahabat Umar, dia beruduk, waduh, bagaimana ini? Saya bawa minuman, ketemu sahabat Umar, waduh, dibunuh ini saya. Akhirnya dengan rasa takut, dia jawab ketika ditanya, kata sahabat Umar, "Hei, kamu bawa apa?" Dia sambil ketakutan, air yang Amirul Mukminin. Coba sini. Ternyata benar air. Ya, ini apa ini? Barokahnya apa ini? Barokahnya orang kalau bermaksiat tidak terang-terangan, tidak berani terang-terangan, tapi bersembunyi-sembunyi. Siapa yang maksiat dengan tertawa nanti akan masuk neraka sambil menangis. Itu balasannya. Kalau mau masih dengar cerita, ada lagi ceritanya. Kajiannya cerita apa ya? Salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Namanya siapa? Sa'labah itu paling rajin mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Jamaah terus kemana-mana, Nabi ceramah juga ikut. Jamaah terus setiap hari. Duhur jamaah, asar, maghrib, isya, subuh, sholat duha jamaah. Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Selama ini sholat duhanya sendiri-sendiri, tetapi kayak kurang bagus pilihannya. Sholatnya bareng tapi kebut-kebutan. Bagaimana kalau lain kesempatan kita sholat duhanya berjamaah? Boleh apa tidak? Saya sebenarnya sudah kepingin dilakukan jamaah saja supaya lebih ya. Aslinya sholat jamaah itu sendiri, tapi kalau untuk pembelajaran, untuk pendidikan itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Nah, tadi mau cerita apa ya? Sahabat Nabi yang bernama, kurang apa jawabannya? Salah sahabat Nabi yang bernama Sahabat itu sangat rajin beribadah. Nah, satu hari Nabi bertanya, Sa'labah kemana? Kok nggak pernah saya tahu Sa'labah itu ikut berzikir sesudah sholat? Iya wahai Nabi, begitu salam beliau langsung pulang. Duhur begitu, asar juga begitu.
Mahdi Isa juga nggak pernah wiridan, nggak pernah baca zikir. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, wahai Sa'labah, kenapa kamu tidak suka baca zikir? Apa jawab Nabi? Apa jawab Sa'labah? Wahai Nabi, kemungkinan di antara para sahabat ini yang paling miskin adalah saya. Untuk itu doakan wahai Nabi supaya saya jadi orang kaya, nanti akan lebih betah di sini di masjid. Kayak kamu kalau ngomongnya begini, wahai ketua yayasan, bangunkan sebuah gor terbuka untuk bisa sholat duha dengan tenang, dengan enak. Nah, sekarang sudah terkabulkan. Nasibnya kayak apa nih? Kayak Sa'labah, kayak apa, kayak yang lain? Saya terusin ya, terusin. Sa'labah mana? Sa'labah, ya wahai Nabi, saya tidak sempat berzikir bersama Anda, bersama Anda wahai Rasul, karena saya buru-buru begitu sholat, ia pulang karena pakaian saya hendak dipakai istri saya untuk sholat. Coba bayangkan, pakaian untuk sholat gantian, nggak ada lagi. Apa bukan orang kismin sekali gitu ya? Wahai Nabi, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Sudahlah wahai Sa'labah, Anda bersabar saja, sabar dengan keadaan dan tetap senantiasa beribadah itu akan lebih baik daripada nanti jadi orang kaya lalu malas ibadah. Wahai Nabi, tetapi wahai Nabi, saya akan lebih rajin ibadah kalau sudah jadi orang. Nabi jawabannya, orang aja. Berjanji kalau akan beribadah lebih baik lagi kalau sudah jadi orang kaya. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, berikan harta yang banyak bagi Sa'labah. Sa'labah jadi kaya. Doa Nabi makbul ya. Begitu pelihara kambing dari 2 beranak, sekali jebol 10 jadi 20, jadi 30, jadi 40. Akhirnya apa? Kambingnya sangat banyak sampai diceritakan Bainal Jabala ini di antara 2 gunung itu penuh dengan kambing Sa'labah. Ketika Nabi tanya, Sa'labah mana? Jawab sahabat, wahai Nabi, Sa'labah sudah kaya, Sa'labah sudah sibuk angon kambing sampai dengan daerah Rembang sana. Jadi tidak sempat lagi berjamaah sama kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil lagi oleh Nabi, wahai Sa'labah, Anda sudah kaya, Anda harus bayar zakat. Zakatnya berapa wahai Nabi? Kalau 40 kambing, 1 kambing. Sekarang kambing Anda sudah berapa? Sudah 40.000, jadi harus 1.000 dizakatkan. Waduh, 1.000 diberikan pada orang lain, apa enggak saya? Mulai. Kalau 40 diambil 1 masih mendingan. Yang masih punya 39. Sekarang kalau harus memberikan 1.000 dibuat zakat, dia nggak mau zakat, udah nggak mau jamaah, udah nggak mau sholat, ditambah lagi tidak mau zakat. Dia malah ngomongnya nggak enak. Kalau begitu wahai Nabi, ada seorang apa namanya? Kalau dia ketek, palak dipalak, itu kita perampok ya, karena namanya zakat ini perampokan. Jadi dia tidak mau zakat dan ngomongnya tidak enak. Lalu Nabi bersabda, ya wailaka Sa'labah, ya wailaka Sa'labah, waduh cilaka kamu Sa'labah. Bener, Sa'labah
celaka, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat karena sudah kaya. Karena itu dalam diri kita masing-masing berjanji setelah dibuatkan gor semacam ini akan lebih rajin, akan lebih senang, tentrem, ayem beribadah sholat duha dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan di bawah gedung ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Nanti kalau udah masuk udah terlaksana nih. Kalau sudah terlaksana hari kiamat, ya itu ada panggilan pertama kali nih. Ini aneh. Yes. Sebentar lagi ada hadis. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanun. Di salah satu pintu surga itu ada yang disebut pintu royal. Pintu apa? Royal. La yadkhulul jannah illa shaimun. Tidak masuk surga melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika nanti sudah terlaksana hari kiamat ada panggilan, ayyuhas shaimun qumu fadkhulul jannah hadza babukum. Wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah kalian semua ke surga, ini pintunya sudah terbuka. Enak apa enak? Senang apa senang? Disuruh masuk surga, pintunya sudah terbuka lebar. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu pada segera berdiri berbondong-bondong masuk surga lewat pintu itu, yaitu pintu royal. Ada mungkin orang yang baru berdiri, baru berjalan, pintu sudah ditutup karena mungkin puasanya tidak penuh, tidak 30 hari, atau mungkin puasanya cuma berdugaan. Apa yang puasa berdugaan apa? Ada. Bisa? Sarap ya ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa dengan baik, penuh 30 hari sehingga kita termasuk ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita jadi anak-anak yang soleh. Allahumma ja'alna minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina mimman yusari'u fi ridhoka wa la tu'minna waliyan siwaka wa la taj'alna wa iyyahum mimman khalafa amraka wa aswaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.